Assalamualaikum pemirsa, Anda menyaksikan segmen khusus Ramadan Mencari Hafiz. Kami hadirkan kisah-kisah inspiratif para penghafal Al-Quran sebagai wujud penghormatan kami kepada mereka yang menjaga kalamullah dan mengamalkannya dalam kehidupan. Dan juga menyebarkan ajaran Islam dengan penuh keikhlasan. Untuk kali ini pemirsa, kami perkenalkan ada yang bernama... untuk kali ini kami perkenalkan pemirsa ada Adam Galih Al-Hamid Gusman. Seorang remaja asal Palembang memilih jalan hidup sebagai penghafal Al-Quran. Kita simak. Terlahir dari keluarga sederhana, Hamid tumbuh dalam keterbatasan ekonomi. Ayahnya berprofesi sebagai guru yang juga harus bekerja sampingan sebagai petani demi mencukupi kebutuhan keluarga. Adam Galih Al-Hamid Gusman, remaja 19 tahun asal Batu Raja, Palembang ini kini menempuh pendidikan sebagai santri sanawiyah di Pondok Pesantren Tahfidz Al-Quran Bait Qur'ani Ciputat. Saat kelas 6 sekolah dasar, pandemi COVID-19 semakin memperberat kondisi ekonomi keluarga. Meski sempat putus asa karena biaya pendidikan pesantren yang tidak sedikit, orang tua Hamid tetap mendorongnya menempuh pendidikan agama hingga akhirnya ia berangkat merantau dari Palembang ke Jakarta demi menimba ilmu Al-Quran. Jadi pada waktu itu saya disuruh ayah saya untuk sekolah di pondok pesantren. Kemudian ayah saya pun bertanya kepada temannya, hingga saat itu temannya kebetulan anaknya lagi sedang mondok di pesantren Bait Qur'an ini, sampai ayah saya pun disuruh memasukkan saya ke sini. Karena yang pertama, saya dari kecil memang menyukai Al-Quran. Kemudian kedua orang tua saya juga mendidik saya dengan keras untuk tidak boleh jauh-jauh dari Al-Quran. Waktu awal-awal masuk, saya nggak begitu langsung bisa menangkap pelajaran, sangat susah. Namun saya teringat kembali kepada orang tua saya. Akhirnya saya lebih tekun lagi belajar, lebih semangat lagi belajar, hingga akhirnya saya dapat menghafal Al-Quran dengan gampang dan dapat belajar secara mudah. Keputusan masuk pesantren bukanlah pilihan yang mudah. Hamid sempat memiliki mimpi ingin menjadi pemain sepak bola karena dianggap lebih cepat menghasilkan uang. Namun keyakinan orang tua serta dukungan para kerabat membuat jalan Hamid menempuh pendidikan tahfidz meski dengan segala keterbatasan. Di awal masa mondok, Hamid mengaku kesulitan beradaptasi dengan ritme belajar yang padat dan metode hafalan yang ketat. Namun ingatan akan pengorbanan orang tua menjadi penguat langkahnya untuk terus bertahan dan berjuang. Jika rasa jenuh dalam menghafal Al-Quran itu setiap orang sudah pasti memilikinya. Akan tetapi hanya bagaimana cara dia untuk mengalihkan rasa tersebut. Motivasi kalau diri saya sendiri cukup dengan mengingat bahwasanya kita itu adalah harapan kedua orang tua kita. Tantangan terus datang. Hamid harus menghadapi rasa lelah, rindu keluarga hingga minimnya dukungan materi. Apalagi saat melihat santri lain menerima kiriman dari keluarga. Namun semua itu ia hadapi dengan kesabaran dan keikhlasan. Kini Hamid terus melangkah dengan metode hafalan khas pesantren, termasuk metode jari untuk memudahkan mengingat ayat. Baginya, Al-Quran bukan sekedar hafalan, tetapi pedoman hidup. Dengan satu keyakinan sederhana, Hamid menjadikan dirinya harapan kedua orang tuanya dan membuktikan bahwa keterbatasan ekonomi bukan penghalang untuk meraih cahaya masa depan. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Subhanallah. Hamid, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir di studio kami, dan kami juga menyapa pemirsa. Ada Kasubdit Lembaga Tilawah dan Musabaqoh Al-Quran Kementerian Agama, Bapak Rizal Ahmad Rangkuti. Pak Rizal, Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita sama-sama bersama dengar Ananda melantunkan dengan begitu indah ya Pak. Tanggapan Bapak gimana Pak? Subhanallah, saya kira menjadi inspirasi bagi kita semua bahwa di usianya yang relatif masih muda telah mampu menghatamkan, menghafal Al-Quran 30 juz. Saya kira ini anak-anak yang luar biasa yang patut kita berikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Baik. Hamid, jadi gimana ceritanya? Tadi kita mendengarkan ceritanya Hamid ya, bahwa sebenarnya juga awal-awal itu agak sulit ya untuk menghafal dan lain-lainnya. Terus tadi sempat disebutkan ada cara menghafal dengan jari. Metode jari. Metode jari. Jadi itu seperti apa, Hamid? Jadi ketika kita di pondok pesantren Tahfiz Al-Quran Bait Qurani itu, ketika kita menghafal dibantu dengan sebuah metode, yaitu metode Bait Qurani menghafal semudah menggerakkan jari tangan. Oke, ini bisa kita tunjukkan ya pemirsa ya. Jadi begini caranya, setiap tangan kita ada 5 jari. Setiap jarinya itu memiliki ruas. Jika dihitung, jari kelingking 3, jari manis 3, jari tengah 3, jari telunjuk 3, jari jempol ada 2. Jadi semuanya berjumlah 14 ruas. Artinya apa? Semua surat yang ada di dalam Al-Quran itu bagi kita menghafal menggunakan metode jari ini tidak ada yang sulit. Walaupun surat itu sepanjang apapun, seperti contohnya surat Al-Baqarah 286 ayat, itu bakalan kita bagi-bagi menjadi 14 ayat pendek, sehingga memudahkan bagi seorang yang menghafalnya. Untuk kamu sendiri akhirnya dengan ketemu cara ini berapa lama kamu bisa hafal 30 juz? Saya menghafal 30 juz selesai pada setahun setengah pada kelas 8. Lalu pada kelas 10 saya mendapatkan sanad dengan 2 riwayat. Baik. Hamid, tadi kan dari Hamid sendiri cerita kadang juga muncul rasa jenuh dan lain-lain. Ketika misalnya kamu lagi kesulitan sekali untuk misalnya atau lagi down gitu, bagaimana atau surat apa yang menurut kamu yang bisa membangkitkan semangat lagi untuk bisa menghafal? Kalau surat yang paling menjadi favorit saya, bisa membangkitkan lagi semangat belajar, semangat menghafal itu ada pada surat Luqman yang mana menjelaskan perjuangan kedua orang tua kita. Kamu lihat sendiri bagaimana perjuangan orang tua ya, akhirnya sampai ke Jakarta. Wow, Pak Rizal, kita melihat ini ada metode-metode dalam menghafalkan Al-Quran gitu ya. Kita pernah tahu ada metode setor ketika berapa hafal setor gitu-gitu ya. Atau misalnya juga ditulis, atau juga paham dulu artinya. Nah, metode-metode seperti ini Pak, Kementerian Agama kemudian melihatnya bagaimana? Ternyata banyak cara-cara yang bisa menjangkau anak-anak muda untuk menghafal Al-Quran Pak. Ya, saya kira ini suatu hal yang positif, kemudian ini bisa menjadi best practice, bisa menjadi sesuatu yang memberikan masukan bagi kita untuk bisa kita desiminasi, untuk bisa kita transformasi ke beberapa lembaga Al-Quran. Kita tahu hari ini misalkan rumah Quran itu jumlahnya sangat banyak, lembaga pendidikan keagamaan yang berbasis
Al-Quran juga sangat banyak. Saya kira metode-metode baru ini ya sesuatu yang terus akan menjaga keotentikan Al-Quran itu sendiri. Gitu. Oke, untuk kamu sendiri bagaimana menjaga supaya tetap hafal 30 juz? Kalau di pondok pesantren tahfiz Al-Quran bait Qurannya itu cara kita menjaga Al-Quran yang pertama memurojaahnya dalam ketika sholat. Oke. Jadi ketika kita memulai sholat tahajud jam 2 malam kita sudah bangun, kemudian kita mandi, lalu kita melaksanakan sholat tahajud dengan durasi bacaan itu 2 juz. 2 juz? 2 juz. Kemudian dilanjut dengan sholat-sholat sunnah rawatib yang lain seperti qobliyah pada sholat subuh, 2 rakaat sebelum subuh itu kita biasanya membaca 1 juz. Kemudian pada qobliyah dan ba'diyah zuhur, qobliyah asar, dan qobliyah ba'diyah maghrib, qobliyah ba'diyah isya itu relatif membaca setengah sampai 1 juz. Oke, jadi satu hari itu udah otomatis jadi pengulangan juga jadinya ya? Jadi selain itu dia memudahkan bahwasanya kita tuh memurojaah Al-Quran cukup dalam waktu sholat saja. Oke, cara yang menarik sekali. Pak, gimana kalau misalnya kita coba ya, kita lantunkan atau Bapak sebutkan untuk Ananda juz atau surat, silakan Bapak. Nanti boleh disambung oleh Ananda. Oke, baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. Cukup, saya kira. Wow, bisa langsung tersambung. Adek Hamid, jadi kalau misalnya tadi kita tahu kamu ceritanya awalnya pengen jadi pemain bola juga, sekarang sudah hafal 30 juz, masih mau jadi pemain bola atau seperti apa? Mungkin sudah tidak. Sudah tidak, jadi pengen sekarang apa? Ingin kalau cita-cita saya sekarang ingin menjadi seorang ulama besar. Amin. Yang insya Allah bermanfaat bagi umat. Oke, dan keberadaan kamu di sini saja sudah menginspirasi anak muda dan seluruh masyarakat Indonesia untuk bisa terus menghafalkan Al-Quran. Pertanyaan terakhir saya untuk kamu, kalau ada anak muda nih merasa mungkin nggak mampu menghafal karena keterbatasan, apa yang ingin kamu sampaikan ke mereka? Jadi begini, yang namanya kita menghafal Al-Quran, itu yang pertama Al-Quran itu bukan masalah IQ atau bukan masalah materi. Tapi Al-Quran itu yang dipermasalahkan adalah hatinya. Karena apa? Nabi Muhammad SAW saja sebelum diwahyukan kepadanya itu Al-Quran, yang dicuci bukan otaknya, bukan hartanya, tetapi apa? Yang dicuci terlebih dahulu adalah hatinya. Jadi Al-Quran itu bukan masalah akal sekali lagi, tetapi masalah hati. Al-Quran tidak akan bisa menetap pada seorang yang akalnya mungkin pintar, materinya mungkin banyak, tapi hatinya tidak mau bersama Al-Quran. Oke, Pak Rizal, untuk menjadi seorang hafiz begitu, bukan hanya secara hafalan tapi juga akhlak, bagaimana kita membentuknya, Pak? Ya, saya kira poin paling utama adalah komitmen. Komitmen. Bagaimana kita berkomitmen untuk senantiasa mengalokasikan waktu kita untuk Al-Quran. Itu saya kira dari berbagai pengalaman, saya kira poin paling penting adalah menjaga komitmen. Kita tadi disebutkan bahwa untuk senantiasa bisa menjaga waktu-waktu itu perlu keseriusan, perlu hal yang effort yang lebih dari kita untuk bisa kemudian memastikan bahwa waktu-waktu yang telah kita tetapkan tadi itu menjadi bagian yang harus bersama Al-Quran itu. Oke, komitmen. Dan tadi kata Hamid adalah hati yang bersih juga. Hati yang bersih. Pak Rizal, Hamid terima kasih sudah berada di sini, sudah memberikan inspirasi bagi kami semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dan pemirsa, perjuangan Hamid mengingatkan kita bahwa setiap ayat yang dihafal lahir dari doa, air mata dan pengorbanan. Semoga Allah menjaga para penghafal Al-Quran
dan memuliakan kedua orang tua mereka, Mencari Hafiz akan kembali hadir pemirsa esok hari di jam yang sama. Saya Anggi Asibun mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.